Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mereview makalah PCBL Akuntansi Sektor Publik kami mengenai implementasi akuntansi sektor publik di Masjid Agung Kauman Magelang. Sebelumnya kepada Ibu Eva dan Ibu Helina sebagai sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Lydia Zara dengan NPM Tahir 4139 dan rekan saya. Saya Aulen Nurisa Hasanah dengan MNM terakhir 4115. Saya Amar Muzaffar Prihatin, NPM terakhir 4127. Oke, baik saja langsung kita mulai ya. Oke, yang pertama ada latar belakang. Akuntansi sektor publik merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang secara khusus menangani pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan pada entitas non-profit atau organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Entitas yang termasuk dalam sektor publik antara lain lembaga pemerintahan, organisasi sosial, dan lembaga keagamaan. Ciri khas akuntansi sektor publik adalah adanya akuntabilitas publik, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi dan anggaran yang ditetapkan. Dalam era modern yang semakin menuntut keterbukaan penerapan akuntansi sektor publik, yang tepat menjadi penting, tak terkecuali dalam pengelolaan keuangan masjid. Masjid sebagai institusi keagamaan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat sosial, pendidikan, dan ekonomi umat. Dalam menjalankan berbagai kegiatan tersebut, masjid seringkali menerima dan mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk infak, sedekah, wakaf, dan bentuk lainnya. Dengan demikian, penting bagi pengurus masjid untuk memiliki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib dan transparan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Masjid Agung Kauman Magelang merupakan salah satu masjid besar dan bersejarah di Kota Magelang yang memiliki peran penting dalam pembinaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Sebagai masjid yang aktif dalam berbagai kegiatan, Masjid Agung Kauman tentu mengelola dana yang tidak sedikit. Melalui pendekatan akuntansi sektor publik, penting untuk mengetahui bagaimana siklus penganggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan transaksi, hingga pelaporan dan audit yang dijalankan di Masjid Agung Kauman Magelang tersebut. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk menggambarkan secara menyeluruh profil pengelolaan Masjid Agung Kauman Magelang serta bagaimana sistem akuntansi sektor publik diterapkan dalam pencatatan pengelolaan dan pelaporan keuangan masjid. Lanjut, yang kedua ada rumusan masalah. Apa saja sih rumusan masalah ketika kita tentang Masjid Agung Kauman itu? Yang pertama yaitu bagaimana sih profil dan identitas kelembagaan Masjid Agung Kauman Magelang sebagai keagamaan yang dikelola secara publik. Yang kedua, bagaimana sih aturan dan mekanisme utama dalam siklus pengelolaan keuangan organisasi, mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, hingga audit yang harus dijalankan secara sistematis. Dan yang ketiga, ada bagaimana tingkat kepatuhan sistem pengelolaan keuangan organisasi terhadap prinsip-prinsip dan pedoman standar akuntansi serta standar audit yang ditetapkan secara resmi. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu jawaban dari rumusan masalah yang pertama, menggambarkan identitas dan struktur kelembagaan Masjid Agung Kauman sebagai objek penerapan akuntansi sektor publik. Yang kedua, menganalisis implementasi aturan dasar dan mekanisme siklus akuntansi dari penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan audit. Serta apa sih dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan masjid. Yang ketiga ada mengevaluasi kesesuaian sistem pengelolaan keuangan, organisasi dengan standar akuntansi dan audit yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Aulia. Baik, selanjutnya yaitu identitas Masjid Agung Kauman Magelang. Nah, Masjid Agung Kauman Magelang ini berlokasi di Jalan Kauman nomor 1, Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Letaknya yang berada di jantung Kota Magelang menjadikan masjid ini terlihat jelas ketika kita berada dan melintas di kawasan alun-alun Kota Magelang. Kemudian akta pendirian. Nah, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pengurus Masjid Agung Kauman Magelang, Masjid Kauman Magelang ini tidak memiliki akta pendirian resmi. Padahal perihal ini disebabkan karena status masjid yang termasuk kategori masjid pemerintah.
Kemudian sejarah pendirian Masjid Kauman Magelang. Masjid Kauman Magelang ini didirikan pada tahun 1650 Masehi oleh Kiai Haji Muzakir, seorang ulama dari Jawa Timur yang makamnya berada di belakang masjid. Awalnya masjid ini hanya berupa langgar kecil dan mengalami penuh pemugaran. Pertama pada tahun 1797 dengan penambahan mimbar dan tiang soko guru dari kayu jati yang didatangkan dari Bojonegoro. Seiring waktu, masjid ini mengalami beberapa renovasi penting, termasuk pada masa pemerintahan Bupati Magelang II pada tahun 1835 dan Bupati Magelang III pada tahun 1871. Ketika serambi muka dan menara kecil ditambahkan, pemugaran besar terjadi pada tahun 1934, di mana pemerintahan Bupati Magelang V, yaitu R.A. Danu Sugondo, yang melibatkan arsitek Belanda Pluyiter, menghasilkan bentuk bangunan yang masih dapat kita lihat saat ini, kecuali menara depan yang baru dibangun pada tahun 1986 sampai 1987. Masjid Agung Magelang juga memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa Perang Kemerdekaan, masjid ini dijadikan markas tentara rakyat dan persinggahan tentara dari Surabaya dan Madiun pada tahun 1947. Kemudian pada 1948, masjid mengalami kerusakan akibat serangan tentara Belanda dan pasukan Gurkha karena dijadikan markas perjuangan kemerdekaan. Kemudian visi dan misi Masjid Agung Kauman Magelang, visinya yaitu sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial keagamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, serta sebagai sarana peningkatan iman, takwa, dan ukhuwah Islamiyah bagi masyarakat. Kemudian misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan ibadah yang tertib dan khusyuk. Kemudian yang kedua, mengembangkan kegiatan dakwah dan pendidikan Islam. Yang ketiga, memperdayakan muasiswa masjid. Yang keempat, meningkatkan kualitas pengelolaan masjid. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan masjid. Kemudian struktur organisasi Masjid Agung Kauman Magelang. Nah, Masjid Agung Kauman Magelang ini memiliki struktur organisasi yang baik, terdiri dari penasihat, ketua umum, sekretaris, bendahara, ketua bidang imaroh, ketua bidang idaroh, ketua bidang riayah, dan 10 seksi. Struktur organisasi ini memudahkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan seperti pelaksanaan sholat fardu 5 waktu, sholat sunnah tarawih saat bulan Ramadan, pengajian rutin, tilawah Al-Quran, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya Kemudian ada di bab 3 yaitu tentang pembahasan, yaitu yang pertama ada dasar hukum. Yaitu yang pertama dasar hukum yang ada di Masjid Kauman Kota Magelang ini berdasarkan pada beberapa ketentuan di antaranya yaitu ada yang pertama itu ada bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang cagar budaya, benda, bangunan, struktur, lokasi, ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat yang dapat ditetapkan sebagai cagar budaya. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Nomor 4 ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan.
Lalu yang keenam ada Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 92 tentang benda cagar budaya. Lalu yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang bangunan gedung. Nomor 8 ada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Nomor 9 tentang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang produk hukum daerah. Lalu yang terakhir Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 430 strip 197 strip 112 tahun 2017 tentang pembentukan tim ahli cagar budaya Kota Magelang di masa bakti tahun 2017 sampai 2022. Lalu yang selanjutnya ada di 3.2 yaitu tentang mekanisme penganggaran Masjid Agung Kauman Magelang. Mekanisme Mekanisme penganggaran di Masjid Agung Kauman Magelang ini dilakukan melalui perencanaan anggaran bulanan rutin untuk menetapkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masjid. Lalu kebutuhan tersebut diidentifikasi dahulu, lalu bendahara menyusun dan mengesahkan rencana anggaran yang digunakan. Nah, langkah ini tuh bertujuan untuk memverifikasi transparansinya dalam pengelolaan keuangan masjid dengan tujuan setiap pengeluaran dapat dimintai pertanggungjawaban dengan baik. Namun, kegiatan non-rutin ini di Masjid Agung Kauman Magelang tidak dianggarkan sebelumnya, tapi tetapi di pencatatan keuangannya dilakukan setelah kegiatan itu berlangsung. Lalu yang ketiga dari bab 3 itu ada pelaksanaan anggaran Masjid Agung Kauman Magelang. Nah, pelaksanaan anggaran di Masjid Agung Kauman Magelang ini dilakukan dengan cara merealisasikan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Lalu dana yang diterima itu tidak langsung bisa digunakan sepenuhnya karena dana yang turun tuh lebih kurang tuh hanya 50% dahulu untuk dipakai untuk biaya operasional. Lalu sumber dana operasional ini berasal dari amal soleh. Nah, untuk kebersihan masjid sendiri itu sudah disediakan kotak infak, khususnya itu yang digunakan untuk keperluan tersebut. Lalu yang keempat itu ada siklus akuntansi Masjid Agung Kauman Magelang. Siklus akuntansi di Masjid Agung Kauman Magelang ini mengikuti prinsip akuntansi dasar untuk organisasi nirlaba, terutama seperti lembaga keagamaan seperti masjid ini. Berikut ini contoh siklus akuntansi yang ada di Masjid Agung Kauman Magelang. Yang pertama itu mencatat transaksi, lalu diubah ke jurnal, lalu dipindahkan ke buku besar, lalu setelah sudah jadi dipindahkan ke neraca, lalu eh, di, eh, dibuat ayat jurnal penyesuaiannya jika ada penyesuaian, lalu dibikin laporan keuangan, lalu ditutup dengan jurnal penutup. Lalu yang nomor 5 tentang pencatatan transaksi keuangan. Untuk di pencatatan transaksi keuangan di Masjid Agung Kauman Magelang, ini tuh termasuk untuk ini tuh termasuk inti dari menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masjid. Tahapan pencatatan ini tuh mencakup semua pemasukan seperti donasi, infak, zakat, serta pengeluaran untuk operasional masjid. Nah, ini tuh ada contoh beberapa tahapan prosedur pencatatan transaksi eh, keuangannya, yaitu ada pencatatan pemasukan seperti kegiatan pemasukan dana masjid itu yang meliputi berbagai sumber seperti infak, zakat, dan donasi. Lalu yang kedua itu ada pencatatan pengeluaran seperti kegiatan pengeluaran dana masjid itu tuh mencakup berbagai aktivitas dan salah satunya itu ada pembiayaan operasional masjid yang didanai dari eh, donasi amal soleh. Lalu yang nomor 6 itu ada pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan ini adalah proses akhir dari siklus akuntansi yang bertujuan untuk mengakuntabilitaskan keuangan masjid secara transparan kepada pengurus, jamaah, dan pihak terkait. Masjid Agung Kauman Magelang telah memenuhi standar dengan dengan menyusun neraca dan laporan arus kas secara rutin, akurat, dan mudah dipahami. Laporan ini tuh bertugas untuk memberikan informasi jelas tentang penggunaan dana masuk dan keluar keluar menjaga transparansi, serta membangun kepercayaan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan benar dan sesuai aturan. Lalu pelaporan keuangan
pelaporan keuangan juga telah selesai. Jika pelaporan keuangan telah selesai, biasanya diserahkan kepada pengurus masjid pada saat rapat bulanan. Sedangkan untuk jamaah jamaah di jamaah umumnya diumumkan pada saat sholat Jumat. Hal ini dilakukan agar para pengurus maupun jamaah dapat mempercayai bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan transparan. Lalu yang terakhir ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan keuangan di masjid ini bertujuan untuk pemeriksaan terstruktur untuk memastikan akurasi, transparansi, dan kepatuhan pada prinsip syariah serta sesuai dengan peraturannya. Nah, Masjid Agung Kauman Magelang Magelang ini juga rutin melakukan kegiatan audit internal setiap bulannya untuk memverifikasi laporan keuangannya, serta mengantisipasi kesalahan pencatatan dan memastikan pengelolaan dana yang akuntabel. Namun di masjid ini tuh tidak melakukan audit eksternal. Lalu yang selanjutnya ada bab 4 kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait penerapan akuntansi sektor publik di Masjid Agung Kauman Magelang, dengan demikian disimpulkan ada beberapa hal, yaitu ada profil identitas kelembagaan. Yang Masjid Agung Kauman Magelang merupakan lembaga keagamaan bersejarah yang memiliki peran penting dalam bidang ibadah, sosial, dan pendidikan. Pengelolaan kelembagaan yang terstruktur dengan baik mendukung kelancaran kegiatan masjid. Struktur organisasi yang rapi mempermudah pembagian tugas dan pelaksanaan fungsi manajerial. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga. Masjid ini menjadi contoh bagaimana keagamaan dapat dikelola secara profesional. Lalu yang kedua ada sistem pengelolaan keuangan. Masjid ini telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangannya, mencakup siklus penganggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan, serta audit internal. Nah, mekanisme penganggaran Terus kesimpulan yang ketiga ada kepatuhan terhadap standar akuntansi. Dalam aspek keuangan, Masjid Agung Kauman Magelang telah menjalankan siklus akuntansi meliputi penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan. Penganggaran dilakukan secara rutin setiap bulan, sedangkan kegiatan non-rutin dicatat setelah pelaksanaan. Seluruh pemasukan dan pengeluaran dicatat secara sistematis oleh bendahara. Pelaporan keuangan dibuat dalam bentuk neraca, dan laporan arus kas yang dibagikan kepada pengurus serta diumumkan kepada jamaah. Proses ini menunjukkan adanya komitmen terhadap transparansi dana umat. Yang keempat ada rekomendasi. Secara keseluruhan, implementasi akuntansi sektor publik di Masjid Agung Kauman Magelang telah berjalan dengan baik. Pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka, meskipun masih menggunakan sistem manual dan sederhana. Selain itu, audit eksternal perlu dipertimbangkan guna memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan jamaah. Eh, Mungkin itu saja presentasi review makalah PJPL kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.